suasana kelenteng sore itu terasa hikmat. Aroma dupa bercampur dengan wangi hidangan takjil yang tersaji di meja panjang. Mang Memen, Mang Aja, dan Mang Adih duduk bersama komunitas tunanetra, menunggu azan maghrib berkumandang. Tak lama, suara azan menggema. Para tamu yang beragama Islam mulai berdiri untuk salat. Panitia sudah menyiapkan musala darurat, tapi karena jumlah jemaah cukup banyak, mereka harus bergantian. Ketiga sahabat itu memilih menunggu. Mereka berjalan perlahan ke sudut bangunan yang lebih sepi. Udara di sana terasa lebih dingin, dan lantainya lebih halus di bawah kaki mereka. Iu mah lain keramik biasa, gumam Mang Memen, meraba ubin dengan ujung jarinya. Aya nu aneh, bisik Mang Aja. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Bau dupa berubah menjadi wangi kayu cendana yang lebih kuat. Udara di sekitar mereka terasa hening, seolah seluruh dunia luar mendadak menghilang. Lalu, duar, sebuah suara berat menggema. Mereka merasakan pijakan di bawah kaki mereka berguncang, lalu segalanya menjadi sunyi. Saat mereka membuka mata, sesuatu yang mustahil terjadi. Mereka bisa melihat dunia yang nyaris sempurna. Ketiga pria itu saling berpandangan, tak percaya. Mata mereka menangkap warna, cahaya, dan bentuk yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan. Di hadapan mereka membentang dunia yang luar biasa. Bangunan-bangunan tinggi dengan atap melengkung berdiri megah, dihiasi ukiran emas yang berkilauan. Burung-burung putih beterbangan di langit yang bersinar keemasan. Sungai sejernih kristal mengalir pelan, memantulkan warna langit yang berubah-ubah seperti lukisan. Mereka berdiri di atas jembatan batu yang membentang di atas sungai itu. Tempat apa ini? Suara Mang Adih bergetar. Langkah pelan terdengar. Seorang pria berjubah putih dengan janggut panjang mendekati mereka. Wajahnya bijaksana, penuh ketenangan. Kalian telah melangkah ke alam para suci, katanya. Di sini, tak ada penderitaan. Semua manusia mencapai kesempurnaan. Ketiga pria itu terdiam. Mereka tidak hanya bisa melihat, mereka juga merasa lebih kuat, lebih sehat, seolah tubuh mereka kembali ke kondisi terbaiknya. Di kejauhan, Kilin, makhluk berkepala naga dengan tubuh seperti rusa, berjalan anggun di antara manusia. Dua sosok berjubah hitam dan putih, Hei Bai Wuchang, penjaga arwah, berdiri di gerbang besar. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah seorang wanita bercahaya yang duduk di tepi danau. Matanya menatap mereka penuh kasih. Mang Memen, Mang Aja, Mang Adih, katanya lembut. Kalian kini ada di dunia yang sempurna. Tak ada lagi kegelapan. Kalian bisa melihat, berjalan tanpa rintangan, hidup tanpa kekurangan. Mang Aja melangkah maju. Tangannya gemetar. Jadi, urang tiasa tetap di dieu.
Wanita bercahaya itu tersenyum. Jika kalian ingin tinggal, kalian bisa. Tapi jika kalian memilih kembali, kalian akan kembali menjadi diri kalian yang dulu. Hati mereka berkecamuk. Mang Aja terdiam lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bisa melihat. Dia bisa melihat wajah sahabatnya, dunia di sekelilingnya. Apakah dia benar-benar ingin kembali ke dunia yang selalu gelap? Mungkin ieu takdir urang, gumamnya. Mungkin urang memang kudu di dieu. Mang Memen menelan ludah. Tapi, kumaha kulawarga urang? Kumaha jalma-jalma di dunia nyata? Wanita bercahaya itu tetap tersenyum. Jika kalian memilih tinggal, kalian akan melupakan segalanya. Dunia lama tidak akan berarti lagi. Mang Adih menggenggam tasbihnya erat. Tapi yeu lain dunia urang. Allah nitip keun urang di dunia sakumaha kaayaan urang. Meunang ujian lain hartina urang kudu kabur ti eta ujian. Mang Aja menoleh tajam. Tapi urang bisa hirup normal di dieu. Urang bisa ningali, bisa jalan tanpa kudu ngandel keun batur. Di dunia nyata, urang ngan jadi beban. Hening. Mang Adih menarik napas dalam-dalam. Jadi beban? Saha NU ngomong kitu? Urang hirup lain pikeun kumaha batur ningali urang, tapi kumaha Allah ningali urang. Mata Mang Aja berkaca-kaca. Dia ingin marah, tapi ada sesuatu dalam kata-kata Mang Adih yang menyentuh hatinya. Tiba-tiba, wanita bercahaya itu tertawa kecil. Mungkin aku harus memberi kalian tawaran yang lebih menarik. Angin berembus pelan. Hawa sejuk beraroma melati menyelimuti mereka. Suara gemericik air sungai terdengar di kejauhan, bercampur dengan desiran langkah kaki yang begitu lembut, seolah kaki-kaki itu melayang di atas tanah. Mang Memen, Mang Aja, dan Mang Adih menoleh ke arah suara itu. Perlahan, dari balik gerbang besar yang bercahaya keemasan, muncul barisan perempuan berwajah rupawan. Jubah sutra mereka sehalus kabut, membiaskan cahaya di sekelilingnya. Tiap helai kain yang membalut tubuh mereka begitu tipis hingga membentuk siluet yang menggoda imajinasi. Aroma madu dan bunga menguar dari tubuh mereka, menyusup ke hidung, menyelinap masuk ke pikiran. Mang Aja menelan ludah. Dadanya berdebar kencang. Mang Memen membelalakan mata. Tangannya gemetar. Ieu naon? Bisiknya, suaranya serak. Wanita bercahaya itu tersenyum penuh kelembutan. Jika kalian memilih tinggal, kami akan membangunkan panti pijat khusus untuk kalian. Para bidadari ini akan melayanimu, dan bayaranmu? Setelah memijat mereka, terserah mau diapain juga bisa. Mang Aja dan Mang Memen saling berpandangan. Mata mereka melebar. Tenggorokan mereka kering. "Henteu kudu mayar," bisik Mang Memen dengan suara hampir bergetar. Ngan cukup mijet, Mang Aja menelan ludah,
berusaha menahan air liurnya agar tidak menetes. Mang Adih langsung menepuk jidatnya. Astagfirullah. Iu ahadunya tipu daya. Tapi Mang Momen tidak mendengar. Matanya yang baru saja bisa melihat justru semakin terfokus ke arah para bidadari yang kini semakin mendekat. Salah satu dari mereka, yang memiliki rambut panjang sehalus sutra dan mata sebening telaga, melangkah maju. Jubahnya melayang pelan saat dia berjalan, memperlihatkan betis jenjangnya yang mulus. Dia tersenyum, dan senyum itu seperti cahaya rembulan yang menenangkan, atau lebih tepatnya, mengguncang iman. Mang, suaranya lembut, selembut belayan angin malam. Tangan tukang mijet teh sakti. Tiasanya geur keun NU Cape, nya geur keun NU liur, nya geur keun NU. Dia berhenti sebentar, menatap Mang Aja dengan tatapan yang bisa melelehkan batu. Mang Aja hampir pingsan. Napasnya tersengal. Nya geur keun naon Dewi? Tanyanya dengan suara tercekat. Bidadari itu mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Mang Aja. Suaranya kini hanya bisikan, begitu pelan hingga hanya Mang Aja yang bisa mendengarnya. Nya geur keun heten uluka. Bra. Mang Aja hampir jatuh terduduk. Dia buru-buru meraba dadanya. Jantungnya masih ada, tapi detaknya sudah tidak karuan. Mang Momen nyingir lebar. Hadeh, lamun kitu urang kudu sumping ka adieu Dewi unggal Sabtu peuting. Mang Adih langsung menarik kerah baju Mang Momen. Balik ayeuna. Atawa abdi teu ngajak Dewi ngaji ka mana-mana. Mang Aja masih terhipnotis. Pikirannya berperang. Di satu sisi, dia tahu ini godaan. Dia tahu ini jebakan. Tapi di sisi lain, masa sih Allah bakal marah kalau cuma nyobain sebentar? Toh ini dunia suci, kan? Masa ada yang haram di sini? Bidadari lainnya melangkah maju, matanya menggoda. Dia mendekat ke arah Mang Momen, tangannya terulur, jari-jarinya sehalus sutra menyentuh bahu pria itu. Mang Momen langsung merinding. Mang, bisik si bidadari, napasnya hangat di telinga Mang Momen. Abdi pegal pisan, tiasa dipijet. Mang Momen hampir oleng. Naon NU kudu dipijet? Bidadari itu tersenyum misterius. Dia meraih tangan Mang Momen dan meletakkannya di pundaknya yang lembut. Mang Momen merasa seolah baru saja menyentuh kapas yang direndam madu. Mang Adih mulai panik. Dia melihat kedua sahabatnya sudah nyaris tenggelam dalam jerat maut. Astagfirullah, Mang. Sadar, sadar. Iu godaan syaiton. Tapi Mang Aja dan Mang Momen seperti tidak mendengar. Mereka sudah berada di awang-awang, di dunia di mana surga dan nafsu berjalan beriringan. Bidadari pertama kini berlutut di hadapan Mang Aja, menatapnya dengan mata yang penuh kehangatan. Mang Aja, anjeun parantos sangsara teuing di dunya. Di dieu teu aya Dewi kakurangan.
aya urang, aya kahadean, aya kahaneutan. Mang Aja mulai megap-megap. Kepalanya berputar. Ini terlalu indah. Ini terlalu menggoda. Segmen 2. Mang Adih melihat tanda-tanda bahaya. Hoyong kesempurnaan, suara wanita bercahaya itu menggema pelan. Tinggal di sini. Lupakan semua penderitaan. Mang Aja menatap bidadari di hadapannya. Tangan bidadari itu perlahan meraih pipinya, mengusapnya dengan lembut. Mang Memen kini dikelilingi 3 bidadari. Tangan-tangan mereka yang halus seperti embusan angin mulai menyentuh lengan dan pundaknya, seolah membujuknya untuk jatuh ke dalam pelukan mereka. Mang Memen tersenyum seperti orang mabuk. "Ieu teh." Mang Aja berkeringat dingin. "Ieu teh." Mang Adih menggertakkan giginya. Dia sudah tidak tahan. Plak, plak. Satu tamparan untuk Mang Aja. Satu jeweran untuk Mang Memen. "Balik ayeuna," teriak Mang Adih. "Teu aya panti pijat di akhirat, teu aya bidadari NU bisa dipijat. Sadar, sadar." Mang Memen akhirnya tergelak. "Sing sabar, Mang Adih." Tapi sakedap, hayang cobian heula. "Teu," bentak Mang Adih, langsung menjawar telinga Mang Memen lebih keras. Wanita bercahaya itu menghela napas. "Baiklah. Jika itu keputusan kalian, tutuplah mata kalian, dan ingat dunia yang telah kalian tinggalkan." Saat mereka membuka mata, mereka kembali di kelenteng. Tak ada bidadari. Tak ada panti pijat gratis. Mereka kembali dalam kegelapan. Mang Memen menghela napas. "Sayang, panti pijatna gagal." Mang Adih langsung menyikut perutnya. "Istighfar, Mang." Mang Aja masih melamun. "Tapi, naha urang tadi teu nyobaan sakedik heula." Mang Adih hampir melempar sandal. "Istighfar deui, Mang." Mereka tertawa kecil, lalu bangkit berdiri, saling menggandeng tangan. Langkah mereka mantap, menembus gelap. Dan di kejauhan, di dunia lain yang tak terlihat, wanita bercahaya itu tersenyum bangga. Hari itu akan tiba. Minggu, 23 Februari 2025. Anda akan duduk di sana bersama teman-teman di dalam kelenteng yang hangat dan nyaman. Udara sore membawa aroma dupa yang samar, bercampur dengan wangi teh hangat yang tersaji di meja. Anda mendengar suara panitia berbicara dengan lembut, melayani dengan penuh perhatian. Lalu, di antara mereka, ada satu suara yang terasa berbeda. Lembut, hangat, nyaris berbisik. Ada satu tawa yang terdengar lebih indah dari yang lain. Ada satu langkah yang terasa lebih ringan, seolah melayang di atas lantai. Saat Anda merasakan semua itu, mungkin di benak Anda akan muncul sebuah pertanyaan. Siapa mereka?
sebenarnya? Mungkin tidak ada yang aneh. Mungkin mereka hanya manusia biasa, sukarelawan yang dengan tulus ingin membantu. Atau mungkin ada satu di antara mereka yang tidak berasal dari dunia ini. Anda tidak perlu mempercayainya sekarang. Tapi ketika waktu itu tiba, ketika suara azan maghrib berkumandang di dalam kelenteng, ketika Anda merasakan detak jantung Anda sedikit lebih cepat tanpa alasan yang jelas, ketika angin berembus sedikit lebih sejuk, membisikkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, saat itulah Anda akan mulai berpikir, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau mungkinkah salah satu dari mereka sedang memperhatikan Anda? Dan jika benar begitu, siapa yang akan mereka pilih?